Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihma Fasyaha. Saya merupakan mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtaesa Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai dinding sel. Nah, dinding sel ini cuman ada pada sel tumbuhan ya teman-teman. Jadi pada sel hewan itu dia nggak ada dinding selnya. Jadi dinding sel ini membedakan antara sel tumbuhan dan sel tumbuhan. Jadi ingat ya teman-teman, sel hewan itu nggak ada dinding sel, yang ada itu sel tumbuhan. Oke. Nah, apa sih dinding sel ini? Nah, dinding sel merupakan salah satu dari struktur sel tumbuhan, di mana sel tumbuhan itu punya dua bagian. Yang pertama itu ada protoplas, kemudian yang kedua itu ada dinding sel. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Jadi apa sih yang ada di bagian dalam ini beserta dengan organel-organelnya. Jadi ini organel ya teman-teman. Ini disebutnya protoplas. Kemudian bagian yang terluar ini disebutnya dinding sel. Nah, teman-teman bisa bayangin sel itu kayak misalkan bentuknya bulat. Nah, dia tuh misalkan bola basket gitu ya. Nah, bagian luarnya itu disebutnya dinding sel, teman-teman. Kemudian fungsi dinding sel ini untuk melindungi isi sel itu sendiri atau protoplas. Nah, di sini saya udah membagi cakupan bahasan. Yang pertama itu ada struktur dinding sel. Di sini kita akan bahas struktur dinding selnya, misalkan jadi dinding sel itu terkandung apa aja, kemudian dia itu lapisannya seperti apa. Kemudian yang kedua ada noktah dan plasma lemak, dan yang ketiga pembentukan dan pertumbuhan dinding sel itu sendiri. Oke. Nah, struktur dinding sel yang pertama, dinding sel itu mengandung beberapa senyawa. Yang pertama itu ada selulosa, kemudian hemiselulosa, pektin, protein, zat lignin, dan zat suberin. Nah, kemudian struktur dinding sel ini terbagi menjadi 3 lapisan, teman-teman. Yang pertama itu ada lamela tengah, di mana lamela tengah ini merupakan perekat antara sel satu dengan sel yang lainnya, teman-teman, dan dia itu selalu berdampingan dengan dinding primer ini. Yang kedua ada dinding primer, dan yang ketiga ada dinding sekunder. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin, yang pertama itu ada lamela tengah, di mana dia itu menghubungkan sel satu dengan sel yang lainnya. Kemudian ada dinding primer, lamela tengah, dinding primer, dan yang paling dalam, yang paling dekat dengan protoplas ini ya teman-teman, itu dinding sekunder. Jadi dinding primer ini ada di tengah-tengah dinding sekunder sama lamela tengah. Nah, di sini ada gambarnya ya teman-teman, 3 lapisan dinding sel. Yang pertama adalah lamela tengah, yang kedua dinding primer, dan yang ketiga dinding sekunder. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi dinding sekunder ini terbagi menjadi 3 bagian lagi karena dia itu merupakan lapisan yang paling tebal di antara yang lainnya. Yang pertama itu ada dinding sekunder S1, kemudian yang dinding sekunder S2, dan yang dinding sekunder S3. Nah, di gambar ini teman-teman nih yang kayak balok ini teman-teman bisa bayangin kalau ini tuh ini sel 1, kemudian ini sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Dia itu tetanggaan dan saling melekat. Nah, dia bisa saling melekat itu karena lamela tengah ini, teman-teman. Tuh, dia itu ada di antara sel 1 dengan sel 2 dan sel yang lainnya. Kemudian setelah lamela tengah ini baru dinding primer. Nah, setelah dinding primer baru dinding sekunder. Di dalam dinding sekunder ini baru protoplasnya, teman-teman. Nah, ini masih struktur dinding selnya ya teman-teman. Jadi misalkan ini sel 1, kemudian ini sel 2, ini sel 3. Nah, yang paling tebal ini kan tadi udah disebut kalau lapisan paling tebal itu dinding sekunder. Nah, ini merupakan dinding sekunder di mana di dalamnya itu ada makrofibril. Nah, di dalam makrofibril ini apa? Di dalamnya ada bagian lagi gitu, teman-teman, disebutnya mikrofibril, di mana teman-teman bisa bayangin gitu, misalkan ada sedotan gitu ya. Nah, sedotan ini implementasi dari makrofibrilnya. Kemudian di dalam sedotannya itu ada benang-benangnya gitu. Nah, benang-benang itu implementasi dari mikrofibrilnya. Jadi di dalam makrofibril ada mikrofibril. Kemudian di dalam mikrofibril ada molekul selulosa dan seterusnya sampai sini. Oke, yang selanjutnya.
Nah, ini bahasan kita yang kedua, yaitu noktah dan plasmalemma. Nah, noktah itu merupakan lorong yang ada dalam dinding sel. Kemudian plasmalemma merupakan membran plasma yang membatasi dinding sekunder dengan sitoplasma, teman-teman. Jadi noktah itu dia letaknya ada di dinding sel. Nah, dia itu kayak teman-teman bisa bayangin bola dan dia bolanya itu bolong. Nah, si bolongnya itu kita bisa sebut kalau itu noktah bola itu, teman-teman. Kemudian si plasmalemma ini dia letaknya itu ada di antara protoplas sama dinding selnya ini atau dinding sekunder. Dinding sekunder itu kan yang paling dekat dengan protoplas ya, teman-teman. Nah, itu dibatasi oleh plasmalemma ini. Nah, di sini ada gambar, maaf gambarnya agak buram ya, teman-teman. Jadi di sini ada gambar noktah di mana ini misalkan ini sel 1, kemudian ini sel 2, sel 3, sel 4 dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, yang seperti lorong ini, lorong dari sel 1 ke sel 2 ini disebutnya noktah, teman-teman. Nah, noktah ini fungsinya untuk menghubungkan sel 1 dengan sel yang lainnya. Jadi dia itu bisa mengantarkan zat makanan ataupun untuk menghantarkan rangsang gitu, teman-teman. Mengirim informasi juga bisa. Nah, di dalam noktah ini dia itu terdapat benang-benang plasmodesmata yang menghubungkan kedua sel ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan dinding sel. Nah, jadi teman-teman, ketika perkembangan sel itu, nah kedua sel yang sedang membelah itu dia akan menghasilkan fragmoplas mikrotubul, di mana fragmoplas ini dia itu keluar dari dua anak nukleik kemudian membesar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, jadi fragmoplas ini yang di tengah-tengah dua anak nukleik ini dia itu membesar, kemudian dia itu bersamaan dengan pertumbuhan selnya itu atau protoplas, dia itu ikut membesar juga gitu, membesar kemudian mengelilingi si protoplas tersebut atau isi sel tersebut. Nah, kemudian teman-teman, si fragmoplasnya ini dia itu akan membentuk dinding primer, di mana dinding primer itu merupakan dinding yang pertama kali terbentuk. Makanya kalau misalkan dia cuman ada dinding primer, itu berarti selnya itu masih muda. Kalau misalkan udah ada dinding sekundernya, itu bisa dibilang selnya itu udah lumayan lama atau udah tua gitu. Nah, teman-teman, jadi tadi udah disebut ya kalau dinding primer itu merupakan lapisan pertama yang terbentuk ketika sel itu masih baru terbentuk juga gitu. Nah, di dalam dinding primer ini dia itu terkandung beberapa unsur yang salah satunya itu ada hemiselulosa dan juga pektin, unsur pektin. Nah, di mana unsur pektin ini dia itu terdapat enzim pektinase di mana dia bisa melarutkan lamela tengah. Jadi kalau misalkan kan lamela tengah itu berdampingan dengan bukan melekat dengan dinding primer. Nah, jadi misalkan sel 1 kemudian sel 2 dia melekat oleh lamela tengah ini. Nah, si enzim pektinase ini bisa melarutkan lamela sehingga dua sel ini itu bisa berpisah gitu, tidak melekat lagi, karena lamela tengah itu kan fungsinya untuk melekatkan sel satu dengan sel yang lainnya ya, teman-teman. Nah, jadi enzim pektinase ini bisa melarutkan lamela tengah tersebut, teman-teman, jadi nggak melekat lagi. Kemudian setelah dinding primernya udah terbentuk, dia akan membentuk dinding sekunder, dimana dinding sekunder ini dia pertumbuhannya bukan keluar, dia ke dalam. Jadi setelah dinding primer terbentuk, baru terbentuk dinding sekunder. Nah, dinding sekunder ini kan dia tumbuh setelah dinding primer. Nah, dinding sekunder ini dia tumbuh setelah selnya itu udah selesai terbentuk. Jadi kan kalau misalkan dinding sel primer itu dia terbentuknya ketika berbarengan dengan sel baru yang masih tumbuh gitu. Nah, kalau selnya udah sempurna, dia baru membentuk dinding sekunder. Nah, kemudian di dalam dinding sekunder ini dia kebanyakan terdapat unsur selulosa seperti yang tadi udah ada di gambar ya. Terus
di dalam si dinding sekunder ini dia itu bisa mengandung zat kayu atau lignin gitu, dimana si dinding sekunder ini dia itu nggak seperti dinding primer gitu, dia biasanya nggak berpektin kan. Kalau misalkan dinding primer itu dia pasti berpektin gitu ya teman-teman.